Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yami Febrianti, NIM 19022051, jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang video pertemuan yang kedua. Yang pertama yaitu pengertian administrasi. Setelah saya melihat atau menonton video tersebut, menurut saya administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi pendidikan itu juga merupakan proses keseluruhan dari segala kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas pendidikan. Administrasi itu proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan manfaat berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu fungsi administrasi pendidikan. Adapun fungsi administrasi pendidikan adalah 1. Perencanaan. Menurut saya, isi dari perencanaan dalam administrasi pendidikan ini mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas dari komunikasi ini mencakup penyebaran dan penyampaian suatu gagasan dan maksud, baik secara tertulis maupun lisan. Yang ketiga, pengawasan. Fungsi dari pengawasan dalam pelaksanaan program pendidikan tertentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan dari program pendidikan harus dilakukan dengan teliti dan benar agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang ketiga yaitu tujuan administrasi pendidikan. Menurut saya, tujuan adalah agar semua kegiatan itu mendukung tercapai tujuan pendidikan, dan administrasi pendidikan itu bertujuan untuk digunakan dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Tujuan dari administrasi bisa juga untuk meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan ini juga sebagai proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan, dan untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik untuk menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Yang keempat yaitu pentingnya administrasi pendidikan. Menurut saya, administrasi pendidikan itu sangat penting dipelajari karena terdapat banyak pembagian bidang pembelajaran atau pengetahuan yang sangat bermakna dan penting untuk diketahui, untuk dipelajari untuk mahasiswa ataupun sebagai pendidik. Oleh karena itu, guru juga mempunyai peranan penting dalam administrasi pendidikan, yaitu untuk melaksanakan fungsi pokok dari administrasi seperti melakukan perencanaan kegiatan sekolah yang mencakup perencanaan program-program sekolah, seperti perencanaan kemajuan sekolah dan juga perencanaan hubungan sekolah dengan masyarakat serta layanan khusus, dan juga agar bisa mempermudahkan pencapaian tujuan pendidikan. Dengan administrasi pendidikan ini, semua yang diinginkan dalam pendidikan bisa dengan mudah untuk dicapai. Yang kelima yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Menurut saya ada beberapa hal penting yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Satu yaitu bidang tata usaha. Dalam bidang tata usaha ini terdapat banyak pembagian, yaitu masalah keuangan dan pembukuan. Yang kedua, anggaran belanja keuangan sekolah. Selanjutnya, bidang personalia murid. Dalam bidang personalia murid ini terdapat organisasi murid,
masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, bimbingan dan konseling untuk murid. Yang ketiga, bidang pengawasan. Dalam bidang pengawasan ini akan lebih baiknya mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Poin yang selanjutnya, upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Yang terakhir yaitu bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, pelaksanaan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya sesuai dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.